di kontak on. Nah, kasusnya seperti itu, bunyi cetek tek 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 tek. Nah, seperti itu kasusnya, tapi dia tidak mau nyala. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini kita kedatangan Vario. Kasusnya hampir sama kayak beat yang kemarin. Kemarin saya buatkan tutorial tentang beat yang starternya tek tek. Sekarang ganti Vario. Yang kemarin saya maksud itu Vario yang seperti ini, Vario model pertama ya. Biasanya disebut Vario Agnes, karena yang iklanin ini Agnes Monica. Nah, sekarang kita praktekkan dulu kendalanya seperti apa di kontak on. Nah, kasusnya seperti itu, bunyi cetek tek 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 tek. Nah, seperti itu kasusnya, tapi dia tidak mau nyala. Kalau beat yang kemarin tek 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 terus nyala. Kalau yang ini agak lebih parah, tek 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 tek. Nah, seperti itu. Kemarin ada yang komentar kalau untuk membedakan switch starter yang kalah atau dinamo yang kalah itu seperti apa. Bedanya itu kalau switch starter atau CDI yang kalah itu bunyinya tek 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 tek, tek itu berulang-ulang kali. Tapi kalau area dinamo, entah brostel atau dinamonya atau masanya yang kurang, biasanya itu ceteknya cuma satu kali. Contohnya misalkan di starter terus bunyi cetek, nah terus berhenti, terus setiap di tombol satu kali dia bunyi cetek, tombol lagi cetek. Nah itu berarti area dinamonya yang bermasalah. Tapi ketika ditombol terus dia bunyi tek 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 berkali-kali, itu bisa dipastikan adalah area CDI atau bendiknya ya. Untuk kelengkapannya kita bongkar dulu bagian depannya. Kita bongkar dulu semuanya ini. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Yus, tak berodolan sih. Oke teman-teman, yang depan ini udah tak lepas ya. Covernya di depan sini udah tak lepas. Nah, ini khusus untuk motor Vario ini kita bendingnya atau jumpernya itu ada di area depan, karena kita ngikutin bendiknya atau switchnya itu yang kotak ini loh, ini ada di depan. Kalau kemarin yang beat itu kan di jok ya, di dalam jok situ kita bongkarnya di jok, tapi kalau ini di depan jadi kita bongkarnya di depan sini. Nah ini loh namanya switch starter, kotak hitam, kabelnya yang gede merah 2, yang kecil ada 2. Oke. Untuk penanganannya simak terus videonya, jangan di skip biar kalian tidak salah langkah. Oke, untuk memastikannya kita cek dulu berapa voltase pada akinya. Kita arahkan ke 20 DC. Akinya menunjukkan angka 14 13. Nah kira-kira sepertinya 13, sekian ya. Oke, akinya sip 13, sekian. Langsung saja kita bongkar kabelnya. Untuk motor Vario, motor beat karbu atau yang lama pokoknya, memang kebanyakan begini kasusnya. Ketika aki udah agak low, agak berkurang performanya, jadi switch yang keduanya itu, switch yang di dalam CD-nya itu tidak berfungsi. Nah seperti ini. Jadi ketika performa akinya menurun, voltasenya menurun atau berkurang, atau akinya agak usianya udah lama, jadi harusnya itu ketika dari dari aki menuju ke tombol starter masuk ke dalam CDI.
Nah, dari CDI, ketika CDI udah connect, cetek, langsung dia menuju ke switch starter sini. Nah, dari switch starter sini, ketika switch starternya udah connect, lalu dia kembali ke belakang lagi, kabel yang besar ini kembali ke belakang lagi ke dinamo starter bagian bawah. Dinamo starter akan menyala. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi fungsinya itu, intinya itu, kalau ingin menyalakan dinamo starter, ini dan ini harus terhubung seperti ini. Nah, harus terhubung. Tapi kalau begini terus, otomatis dinamonya kan muter terus. Nah, untuk memutuskannya agar sekali jalan tok, sekali muter, sekali gerak, dia menggunakan switch starter ini. Oke. Tapi berhubung ini motor matic itu kalau biasanya itu kebanyakan kalau di double starter. Kalau motor yang revu seperti ini, ketika mesin jalan, ketika ditekan starter, dinamonya juga ikut jalan, ser seperti itu. Tapi kalau motor matic ini beda. Ketika mesinnya nyala, kalian tekan starter, dia tidak berfungsi. Nah, untuk mengaktifkan hal yang seperti itu digunakanlah switch starter yang ada di dalam CDI. Jadi ketika ditekan rem sama starternya, dalam posisi motor menyala, dinamonya tidak akan aktif, tidak akan berfungsi karena ada switch starter yang dari CDI tadi. Berhubung switch starternya agak soak, lemah, jadi kita jumper langsung dari sini. Oke, cara jumpernya kalian perhatikan, kalian potong aja seperti ini. Nah, udah dipotong, ini nanti disolasi untuk ditutup. Satunya juga disolasi. Nah, oke. Ketika udah disolasi, ini kan ada dua kabel nih. Kalian pilih salah satu, yang satu ke masa, yang satu ke arah tombol sini ya, tombol starter ya. Kalau kalian milihnya bolak-balik, ini masa, ini tombol starter, boleh. Dibalikin juga boleh. Ini masa, ini tombol starter juga boleh. Terserah yang mana aja boleh. Tapi kalau saya biasanya itu, kalau yang kabel warna kuning ini saya arahkan ke masa, yang ini ke, yang merah ini ke plus, biar lebih mudah menghafalnya seperti itu. Dimana-mana kalau kabel warna merah itu untuk plus, dan selain warna merah saya arahkan ke min. Oke, dipotong. Kita cari kabel yang dari tombolnya sini. Nah, ini ada dua kabel, yang satu hijau seleret kuning, yang satu kuning seleret hijau, yang bawah ini ya. Nah, yang kuning seleret hijau itu kita cari di soket sebelah sini, hanya untuk memastikan kabel apa yang digunakan pada tombol di sini ya. Jadi kalian harus lihat kabelnya itu warna apa. Kalau merah ya kalian cari merah, kalau kuning kalian cari kuning. Tapi kebanyakan yang di sini tombolnya itu kuning straight hijau. Nah, kamera lebih jelas. Oke, kita cari kabel kuning strip hijau di kotak yang ini, yang banyak ini, yang besar ini ya. Oke, ini yang dari atas, thread. Nah, betul nggak? Oh iya betul, ini ke atas. Kalau yang ini ke bawah, berarti kalian cari yang di sini.
kuning strip hijau. Nah, ini dia. Kuning strip hijaunya ini kalian bisa potong boleh, tapi kalau saya nggak potong, tapi saya ambil ininya aja, apa namanya, kuningannya aja, dicongkel aja, nanti akan lepas sendiri. Nah, biar tidak merusak soket nanti kalau sewaktu-waktu ganti CDI atau pingin dibalikin ke normal lagi, intinya tinggal ditancapin lagi. Oke, tancapin lagi di sebelah sini karena yang lainnya udah full. Jadi yang bolong yang sini, jadi nanti gampang ketahuan kalau posisinya ingin balikan ke normal, gampang ketahuan pasti di tengah sini, karena yang lepas cuma bagian tengah sini aja. Oke, ini kita tancepin ke tombol. Dan ini kita tancapin lagi ke soketnya sini ya. Oke, udah mantap. Ini kita sambung untuk sementara, sambung gini dulu. Dan ininya kita arahkan ke masa, entah masa aki atau masa yang di sini boleh, tapi ini berhubung dekat dengan aki, jadi kita tempelin ke masa aki aja. Ketempelin ke bodi juga boleh. Seperti ini kita tancapin ke min aki. Oke, ini masa aki ya. Jadi switchnya yang satu yang merah ini tadi ke arah sini ke tombol, yang kuning ke arah masa. Kita cek. Oke. Oh, mati. Nah, kok mati yang tengok di mati yang tanya nih. Oh. Nah, oke, demikian video dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Oh ya, nanti ini dirapikan lagi, terus setelah dirapikan kita kasihkan ke orangnya. Nah, seperti ini. Oke, ingat yang kabel merah ini ke arah tombol. Kalian harus ingat tombolnya kabelnya warna apa, harus diingat-ingat. Kalian arahkan ke kabel yang plus yang merah. Kalau misalkan kebalik ya nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau saya lebih baik kalau merah itu pasti kabel plus, kalau yang kuning terserah. Tempelin ke bodi bisa, ke kabel hijau yang lain, karena di sini juga ada kabel hijau. Tapi kalau di sini hati-hati, biasanya itu ada kabel hijau yang mirip ke klakson. Nah, seperti hijau seperti ini, hati-hati. Hijaunya itu harus hijau yang ini. Nah, hijaunya agak gelap. Kalau hijaunya agak terang itu biasanya ke klakson. Nah, oke, demikian video singkat dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe video ini, karena subscribe itu gratis. Kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Ya wis, tak rapikan terus tak kompliti.